Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah menjadi sorotan dunia setelah FIFA mengumumkan sanksi berat terkait praktik naturalisasi ilegal. 4 pemain asing, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, João Figueiredo, dan Immanuel Machuca diketahui memperkuat timnas Malaysia tanpa memenuhi syarat kewarganegaraan sesuai aturan FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menilai tindakan FAM sebagai pelanggaran serius terhadap semangat fair play. Akibatnya, Malaysia didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026, dilarang mengikuti agenda FIFA hingga 2027, dan dipantau secara khusus. AFC juga mencoret Malaysia dari Piala Asia 2027 dan membekukan partisipasi klubnya di level kontinental. Kritik keras datang dari dalam negeri, termasuk Perdana Menteri Malaysia dan Tunku Mahkota Johor, TMJ, yang menyebut FAM gegabah dan mempermalukan negara. Sponsor besar mulai mundur, pemain kecewa, dan media internasional menjadikan Malaysia bahan sindiran. Skandal ini menjadi pelajaran pahit bahwa jalan pintas dalam sepak bola bisa berujung kehancuran jika tak dilakukan secara sah dan profesional. Kita hentam FAM bagai nak rak, walhal mereka dah bagi peluang untuk pemain tempatan menonjol, tapi tak berkesan. Macam-macam inisiatif dah dibuat kan. Korang ingat tak dulu waktu Singapura rancak dengan pemain import sekitar 2000-an? Kita hentam bagai nak rak kan. Kita nak pemain tempatan saja. Dari FAM pun waktu tu tolak naturalisasi, saya ingat lagi. Akhirnya kita menang Piala ASEAN 2010 dengan pemain tempatan saja. Naturalisasi Indonesia itu ada darah Indonesia, ya, tetapi naturalisasi Malaysia itu murni. Bahkan sekarang lebih parah lagi, naturalisasi dari Amerika Latin itu bermasalah, diselidiki oleh FIFA. Sejak kapan Malaysia ada hubungannya dengan Amerika Latin? Setahu saya Malaysia itu dijajah Inggris, artinya relasinya seharusnya Inggris. Ternyata apa? Pemain-pemain Inggris menolak untuk dinaturalisasi. Inilah cikal bakal dari iri hati, dengki yang membuat Malaysia lupa bahwa di atas segalanya ada logika. So sekarang orang mengagung-agungkan, wah Malaysia menang, pasukan baru, sesuatu yang baru. Apa yang baru? Orang tak kasih peluang dekat pemain-pemain lokal Malaysia, dan orang kasih peluang kepada orang asing. So sekarang dia bukan pasukan Malaysia, dia sekarang pasukan warga asing Malaysia, foreigner Malaysia football team. Understand or not? Kita sekarang pasukan warga asing Malaysia, bukan pasukan Malaysia sudah. Dunia sepak bola Asia diguncang oleh kabar mengejutkan dari Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menjadi sorotan internasional setelah FIFA mengumumkan sanksi berat terkait skema naturalisasi ilegal yang menyeret nama-nama pemain asing. Keputusan ini menimbulkan kehebohan di berbagai belahan dunia, dari Asia hingga Eropa dan Amerika, serta menciptakan gelombang kritik terhadap pengelolaan sepak bola Malaysia. FIFA dalam laporan investigasi resminya menyebut bahwa beberapa pemain yang membela tim nasional Malaysia pada ajang internasional tidak memenuhi persyaratan naturalisasi yang sah. Nama-nama seperti Facundo Garces, Rodrigo Holgado, João Figueiredo, dan Immanuel Machuca disebut secara langsung. Keempat pemain itu dinyatakan tidak memiliki keterkaitan hukum, historis, atau geografis dengan Malaysia. Mereka tidak pernah tinggal di Malaysia, tidak memiliki garis keturunan, dan tidak terdaftar sebagai pemain asing di Liga Super Malaysia. Padahal, menurut pasal 7 regulasi FIFA, seorang pemain yang ingin membela negara baru harus memiliki garis keturunan atau minimal 5 tahun tinggal berturut-turut setelah usia 18 tahun di negara tersebut. Namun dalam kasus ini, FAM diduga memanipulasi dokumen, mempercepat proses, dan memaksa proses naturalisasi demi target jangka pendek. Tindakan itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap fair play dan integritas kompetisi internasional. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyampaikan pernyataan keras dalam konferensi pers di Zurich. Ini bukan hanya pelanggaran administratif. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai fair play.
Sepak bola adalah soal kehormatan dan kejujuran. Apa yang dilakukan FAM tidak bisa ditoleransi, tegasnya. Infantino juga menyoroti bagaimana Malaysia tampak terlalu terobsesi mengejar performa cepat di tengah persaingan sepak bola Asia yang ketat. Ia menegaskan bahwa FIFA menemukan bukti adanya pengabaian aturan oleh FAM demi memperkuat skuad nasional dengan cara pintas. Tak hanya dari dunia internasional, gelombang kekecewaan datang dari dalam negeri. Tunku Mahkota Johor, TMJ, yang selama ini dikenal sebagai figur penting dalam dunia sepak bola Malaysia, melontarkan kritik keras. Dalam wawancara dengan TV3, ia menyebut bahwa sepak bola Malaysia telah dipermalukan oleh tindakan tak bertanggung jawab para petinggi FAM. Kalau memang benar ada pemalsuan data, itu bukan lagi sekadar kesalahan teknis. Itu adalah penipuan terhadap bangsa. Cukuplah Malaysia jadi bahan tawa Asia Tenggara, tegas TMJ. Ia juga menyerukan agar seluruh pengurus FAM dilakukan perombakan total dan audit independen segera dibentuk untuk menyelidiki skandal ini secara menyeluruh. Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Anwar Ibrahim, turut mengomentari bahwa proses naturalisasi yang dilakukan FAM dinilai terlalu tergesa-gesa dan mengabaikan hukum negara. Sebagai bentuk hukuman, FIFA menjatuhkan sanksi berlapis yang disebut sebagai salah satu yang paling berat dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Diskualifikasi otomatis dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Larangan bertanding dalam semua agenda resmi FIFA hingga tahun 2027. Pemotongan poin ranking FIFA. Status Malaysia sebagai federasi dalam pengawasan, under monitoring. Tak hanya FIFA, AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, turut mengambil tindakan tegas. Malaysia dikeluarkan dari Piala Asia 2027 dan seluruh klub dari Malaysia dilarang tampil di kompetisi antar klub Asia hingga investigasi tuntas. Dampak dari skandal ini meluas ke sektor bisnis dan profesional. Sejumlah sponsor besar seperti Telekom Malaysia, TM, Petronas, dan Shopee disebut tengah mempertimbangkan mencabut kerjasama mereka dengan FAM akibat krisis reputasi. Sementara itu, para pemain yang telah memperkuat timnas merasa hancur. Seorang pemain Malaysia, yang identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan kekecewaannya. Bayangkan kamu bertarung mati-matian di lapangan demi negara, tapi malah dihukum karena manajemennya ngawur. Kami kecewa, marah, dan merasa perjuangan kami selama ini sia-sia. Tak hanya dari Asia, media internasional dari Eropa, Amerika Serikat, hingga Asia Timur terus memberitakan skandal ini. Banyak yang menyebut tim berjuluk Harimau Malaya kini hanya seperti tim bayaran tanpa identitas nasional yang kuat. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Ma Dampang, dalam konferensi pers menekankan bahwa seluruh negara ASEAN harus menjadikan ini sebagai pelajaran. Sepak bola bukan hanya soal menang, tapi bagaimana kita menang dengan terhormat, ujar Ma Dampang. Di media sosial, sindiran tajam terus mengalir. Seorang pengguna Twitter, Zamri Ultras, menulis, "Kami tidak butuh pemain naturalisasi yang tak jelas asal-usulnya. Kami ingin sepak bola yang jujur dan bermaruah." Naturalisasi dalam sepak bola bukan hal baru. Negara-negara besar seperti Qatar, Jepang, dan bahkan negara-negara Eropa telah melakukannya dengan pendekatan legal dan profesional. Namun yang membedakan, mereka menjalankan proses itu dengan waktu yang cukup, melalui jalur hukum yang jelas, serta mempertahankan identitas tim nasional. Di Malaysia, naturalisasi yang seharusnya menjadi solusi jangka pendek, kini berubah menjadi bumerang. Sejak awal, banyak kalangan telah memperingatkan bahwa kebijakan ini jika tidak dijalankan secara hati-hati bisa menimbulkan masalah hukum, konflik internal, dan krisis kepercayaan publik. Kini, kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Skandal ini menjadi peringatan keras bahwa dalam sepak bola modern, jalan pintas tak akan pernah sebanding dengan pembangunan jangka panjang yang etis dan legal. Apa yang dialami Malaysia adalah contoh nyata bahwa mengejar prestasi instan tanpa fondasi yang kuat justru bisa menghancurkan masa depan. Saat ini, FAM berada di ujung tanduk. Reformasi besar-besaran, keterbukaan terhadap audit, dan komitmen terhadap hukum adalah langkah minimal yang harus segera diambil. Untuk para pemain, pelatih, dan supporter sejati Malaysia, harapan masih ada. Tapi harapan itu hanya bisa terwujud bila sepak bola dikelola dengan integritas, bukan tipu muslihat.